Untuk kamu yang pecinta film bergenre horor yang menantang, kamu wajib nonton video ini. Film horor memang cukup diminati banyak penggemarnya di Indonesia, sehingga banyak pilihan judul film yang menarik untuk ditonton. Pertama ada The Doll Tree. The Doll Tree mengisahkan Tara yang diperankan oleh Jessica Milla yang menjadi kepala keluarga setelah kedua orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan. Ia mengurus adik laki-laki bernama Gian yang diperankan oleh Zizi Zidane. Namun, kecelakaan yang menimpa orang tua mereka membuat Gian trauma hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tara sangat sedih dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Kondisi itu membuat hubungannya dengan sang tunangan, Aryan, yang diperankan oleh Wingky Wiryawan, semakin merenggang dan berujung pada penundaan rencana pernikahan. Keinginan supaya sang adik kembali hidup membuat Tara meminta dukun memanggil arwah Gian. Akhirnya arwah Gian berhasil hidup dalam boneka bernama Bobby. Tak seperti boneka pada umumnya, boneka Bobby dapat bergerak seperti manusia. Tara sangat bahagia dan kembali bersemangat menata hidup seperti mempersiapkan pernikahan dengan Aryan. Boneka Bobby yang dirasuki arwah Gian awalnya bersikap manis pada Tara. Namun boneka itu tiba-tiba menunjukkan perubahan sikap. Gian dalam boneka tersebut tidak menyukai Aryan dan anaknya, Mika, sehingga ia melakukan hal-hal yang membahayakan nyawa mereka, seperti mencoba membuat mereka celaka hingga hampir mati. Selanjutnya adalah Kuntilanak 3. Kuntilanak 3 menceritakan Dinda yang diperankan oleh Nicole Rossi yang memiliki kemampuan berbeda dari anak-anak seusianya. Suatu hari, ia tidak sengaja melukai Panji yang diperankan oleh Adlu Fahrezi dan Ambar yang diperankan oleh Ciara Brosnan. Ia pun dianggap aneh oleh anak-anak lain. Dinda lalu meminta Tante Donna untuk mendaftarkannya ke sekolah mata hati supaya bisa belajar mengontrol kekuatan yang ia miliki. Di sekolah itu, Dinda langsung mempunyai teman bernama Denis yang diperankan oleh Faras Fatik dan Uci yang diperankan oleh Clarice Cutie. Namun, sekolah tersebut ternyata menyimpan misteri mencurigakan, seperti beberapa murid menghilang, sehingga dua saudara Dinda yaitu Miko dan Kresna menyelidiki sekolah itu. Di sisi lain, kepala sekolah yaitu Baskara merasa kehadiran Dinda membawa aura tersendiri. Baskara melaporkan hal tersebut kepada pendiri sekolah yaitu Eyang Sukma, yang tinggal di tempat bersembunyi dan tak terlihat para murid. Film horor Indonesia terbaru selanjutnya adalah KKN di Desa Penari. Film KKN Desa Penari mengangkat kisah nyata sekelompok mahasiswa yang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata di daerah Jawa Timur. Mereka adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Keenam mahasiswa tersebut tinggal di sebuah desa terpencil. Pak Prabu, sang kepala desa, memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Kegiatan yang awalnya berjalan lancar berubah mencekam setelah Nur dan Widya diganggu oleh sesosok penari cantik. Satu persatu, para peserta KKN mulai merasakan keanehan di desa tersebut. Tampaknya penghuni gaib desa tersebut tidak menyukai mereka. Nur akhirnya menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut. Selanjutnya adalah Pengabdi Setan 2 dengan subjudul Communion. Pengabdi Setan 2 atau Communion kembali disutradari dan ditulis oleh Joko Anwar. Film tersebut merupakan kelanjutan dari film Pengabdi Setan yang rilis pada tahun 2017. Pengabdi Setan 2 mengisahkan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak yang tinggal di sebuah rumah sederhana. Di usia senja, Marwani sakit-sakitan hingga keluarganya kehabisan uang. Rini, anak tertua, berjuang mendapatkan uang tambahan, salah satunya dengan menagih royalti dari lagu yang pernah dinyanyikan oleh ibunya semasa muda. Upaya keluarga untuk membuat sang ibu sembuh dari penyakitnya gagal setelah Rini menemukan sang ibu terjatuh di lantai kamarnya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, teror demi teror berdatangan silih berganti usai kematian sang ibu.
Hingga kemudian rahasia Marwani semasa hidup terkuak dan merujuk pada sebuah kelompok misterius yang menjadi misteri hingga akhir film tersebut. Nah, ini adalah film horor Indonesia terakhir yang direkomendasikan oleh buku saku, yaitu Oma The Dominic. Oma The Dominic merupakan film horor Indonesia terbaru yang diproduksi Unicorn Pictures. Film ini disutradarai oleh Joel Fadli. Oma The Dominic mengisahkan Fiona yang menghabiskan masa kecilnya bersama sang nenek yang biasa ia panggil Oma. Namun, Fiona tak lagi menemui sang nenek usai Oma terlibat sebuah konflik besar dengan ibunya. Dan pada suatu malam, Fiona bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, seorang perempuan misterius memberikan pesan kepada Fiona untuk mengunjungi rumah Oma yang sudah lama tak ia kunjungi. Mimpi itu muncul berkali-kali hingga membuat Fiona memutuskan mencari rumah Oma bersama salah satu temannya. Ketika berhasil tiba di sana, banyak hal-hal aneh terjadi, yang menguak sebuah rahasia kelam yang mengancam nyawa Fiona dan temannya.